terlalu dekat ini. Yang terlalu dekat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita akan lanjutkan kajian kitab Fiqhul Asma'il Husna, Fikih Asma'ul Husna, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhahumallahu ta'ala. Kita akan memulai pembahasan yang baru di kesempatan kali ini, yaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Jamil, bagian yang ke-73. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Jamil, Allah Maha Indah. Allah Maha Indah. Baik. Seperti biasanya, Syekh Abdul Razak hafizahullah akan mengawali pembahasannya dengan membawakan dalil untuk isbat atau menetapkan apakah Al-Jamil itu betul-betul nama Allah Subhanahu wa taala. Karena selalu kita sampaikan bahwa penetapan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala adalah amrun tauqifi, perkara tauqifiyah. Artinya tidak sembarangan kita menetapkan satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu harus berdasarkan dalil. Ada ayat-ayat Al-Qur'an atau juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Baik, bagaimana dengan nama Al-Jamil? Kata beliau hafizahullah, wa huwa ismun sabitun fi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nama Al-Jamil adalah suatu nama yang sabit, yang tetap, yang sah, sahih, benar, betul, ada dalam sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalilnya menurut beliau adalah hadis Nabi yang sahih. Hadis apakah yang beliau maksudkan? Kata beliau, rawa Muslimun fi sahihih. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya, Ana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Jadi hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabatnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi
mithqalu dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk ke dalam surga siapa saja yang di dalam hatinya masih ada kesombongan walau hanya seperti biji zarrah. Ya, biasa diterjemahkan biji sawi. Ya, tidak akan masuk surga siapapun orangnya yang di dalam hatinya masih terdapat benih-benih kesombongan walau hanya seperti zarrah. Nah, biasa diterjemahkan biji sawi, artinya sesuatu benda yang sangat kecil berupa kesombongan masih ada di dalam hatinya. Ini tidak akan menjamin seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Nabi bersabda seperti ini, qala rajulun, ada seseorang yang mendengarkan sabda beliau tadi yang berkata kepada Rasulullah, apa perkataannya? Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Sesungguhnya seseorang itu senang, suka kalau bajunya baju yang bagus, sendalnya, alas kakinya, sepatunya itu yang bagus. Ya, ini manusiawi, fitrah. Seorang menyukai kalau pakaiannya bagus, alas kakinya juga bagus. Nah, maksudnya kenapa pertanyaan ini terlontar? Ya, jangan-jangan ini bagian dari kesombongan. Jadi laki-laki ini takut jangan sampai kalau kita suka pakaian kita bagus, sendal kita, sepatu kita bagus, itu bagian dari kesombongan. Sehingga perlu dikonfirmasi kepada Nabi SAW, apakah betul ini bagian dari kesombongan? Qala, Nabi menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Nah, disinilah disebutkan nama Allah Al-Jamil. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan suka akan keindahan. Nah, artinya apa yang dikhawatirkan oleh orang tadi itu tidak benar. Ya, jadi kesombongan bukan karena seorang suka pakaiannya bagus atau alas kakinya bagus, karena perihal menjaga penampilan agar tetap indah, elok dipandang mata, itu adalah sesuatu yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka akan keindahan. Kemudian karena pembahasan hadis ini intinya adalah tentang kesombongan. Apa itu hakikat kesombongan? Sehingga Nabi SAW perlu menjelaskan. Beliau bersabda, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas, bahwa hakikat kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menghina, merendahkan, meremehkan orang lain. Inilah hakikat kesombongan yang harus kita waspadai. Ya, salah satu penyakit hati, al-kibr. Nah, harus kita hindarkan diri kita dari al-kibr ini. Dan Nabi sudah menjelaskan apa itu al-kibr, kesombongan. Pertama, batarul haqq, menolak kebenaran. Sudah sampaikan kebenaran di hadapannya dengan dalil-dalilnya, tapi ditolak dengan berbagai alasan. Ya, wa ghamtun nas, dan menghina, meremehkan atau merendahkan orang lain. Ya, justru lawannya al-kibr kan tawadhu, rendah hati. Ya, rendah hati, low profile kepada orang lain. Nah, inilah dalilnya. Berarti al-jamil itu betul nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terindah. Nah, kemudian kita masuki pembahasan makna dari nama al-jamil. Beliau mengatakan, wa hadzal ismul karim
yadullu ala subutil jamali lillahi subhanahu fi asma'ihi wa sifatihi wa fi dzatihi wa af'ali. Nama yang mulia ini yaitu nama Al-Jamil menunjukkan akan tetapnya sifat Al-Jamal, sifat keindahan itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah namanya Al-Jamil, sifatnya Al-Jamal. Sifatnya Al-Jamal, sifat keindahan. Sifat keindahan itu milik Allah Subhanahu wa taala, baik fi asma'ihi dalam nama-nama Allah, sifat-sifatnya, pada zatnya dan pada af'al, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya indah. Semuanya indah. Nah, qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kemudian beliau menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa jamaluhu subhanahu wa jamaluhu subhanahu, dan keindahan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat indahnya Allah Subhanahu wa taala, ala arba'i maratib, itu terbagi menjadi 4 tingkatan. Ya, sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 tingkatan. Pertama, jamalul zat, indah zatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan Tuhan kita, Rabb kita, ma'bud sesembahan kita, ilah kita yang kita ibadahi, itu memiliki zat. Ya, ada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan zatnya Allah maha indah, jamalul zat. Yang kedua, wa jamalus sifat, indah sifat-sifatnya. Ya, indah sifat-sifatnya. Kalau zatnya saja pasti sangat indah, ya, sifat-sifatnya juga pasti sangat indah mengikuti zatnya. Ya, cuma zatnya ini kita belum bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Tapi orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ini yang kedua, keindahan sifat-sifat. Yang ketiga, wa jamalul af'al, keindahan af'al, perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan-perbuatan Allah semuanya pasti indah. Ya, perbuatan Allah tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk, semuanya indah. Walaupun kadang untuk dampaknya kepada makhluk, ya, kita merasa itu hal yang buruk, seperti bencana, musibah, termasuk wabah penyakit, kita merasakan keburukan, tapi hakikatnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya indah. Makanya tidak dinisbatkan kepada Allah kecuali yang baik-baik saja. Wasyarru laisa ilaik, keburukan, kejelekan itu tidak dinisbatkan kepadamu ya Allah. Kemudian yang keempat, wa jamalul asma, dan keindahan nama-nama. Ya, keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini 4 tingkatan menurut Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dari makna keindahan sifat jamal, keindahan bagi Allah Subhanahu wa taala 4 tingkatan. Kemudian beliau mulai merinci satu persatu pembahasannya secara detail oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan fa asma'uhu kulluha husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya indah. Ya, semuanya terindah, bahkan bukan sekedar indah biasa, tapi terindah, paling indah. Makanya disebut al-asmaul husna. Al-asma al-husna. Ya, di mana al-husna di sini adalah merupakan isim tafdil muannas. Ya, isim tafdil itu husna. Nah, kalau sekedar indah saja nanti namanya disebut al-asmaul hasanah, nama-nama yang indah, biasa keindahannya, tapi karena paling indah, sangat indah, terindah, maka dinamakan al-husna, nama-nama yang terindah. Wa sifatuhu kulluha sifatu kamal,
Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah sifat-sifat yang sempurna. Ya, ini juga menunjukkan keindahan sifat-sifat Allah, karena semua sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang sempurna, tidak ada aib, tidak ada cacatnya sedikit pun. Ya, ini sudah sering kita lewati dalam pembahasan kitab ini. Kemudian wa af'aluhu kulluha hikmatun wa maslahatun wa adlun wa rahmah. Perbuatan-perbuatan Allah semuanya itu mengandung hikmah, maslahat, keadilan dan rahmah, kasih sayang. Di perbuatan-perbuatan Allah yang kita saksikan dampaknya, efeknya di dunia ini semuanya baik, semuanya indah. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana, musibah, menurunkan wabah, penyakit. Kita memang kelihatannya ini menyusahkan makhluk, menyusahkan manusia, tapi ada hikmah. Betapa banyak orang yang bertaubat kembali kepada Allah dengan setelah dia ditimpa penyakit, dia menyadari bahwa dirinya banyak dosa, dia takut mati, segera beristighfar, memperbanyak istighfar, bertaubat, karena takut mati dalam keadaan bergelimang dosa. Nah, makanya perbuatan Allah semuanya mengandung hikmah, maslahat. Semua syariatnya mengandung maslahat, apa yang Allah tetapkan pada makhluknya, juga adil dan rahmat. Nah, selanjutnya kata beliau, wa amma jamaluz zat wa ma huwa alai. Adapun keindahan zat Allah dan keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala berada padanya, fa amrun la yudrikuhu siwa. Maka ini adalah perkara yang tidak ada yang bisa menjangkau, menyamainya, yang menandingi, menyamai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang selain Allah yang bisa menyamai keindahan zatnya. Nah, ini makhluk atau manusia yang paling tampan, yang paling ganteng seperti Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu dalam kapasitas sebagai makhluk manusia. Nah, adapun keindahan zat Allah tidak ada yang bisa menyamainya. Wala ya'lamuhu ghairuhu. Juga tentang keindahan zat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang selain Allah yang bisa mengetahuinya. Nabi-nabi belum bisa mengetahui, malaikat belum bisa mengetahui, tidak ada yang selain Allah yang bisa mengetahui keindahan zat Allah Subhanahu wa taala. Masih perkara yang gaib, yang disimpan untuk hari akhirat nanti. Kemudian kata beliau, walaisa indal makhluqina minhu illa ta'rifatun ta'arrafa biha ila man akramahu min ibadih. Tidak ada pada sisi makhluk tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang keindahan zatnya, kecuali hanya ta'rifat, hanya pengenalan-pengenalan saja, di mana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya, memperkenalkan dengan keindahan-keindahannya itu kepada siapa yang dia muliakan dari hamba-hambanya. Nah, hanya ta'rifat kata beliau, bentuk pengenalan-pengenalan kecil. Allah memperkenalkan keindahan dirinya kepada siapa yang dia muliakan dari hamba-hambanya. Nah, tapi untuk yang sesungguhnya, yang hakikatnya, keindahan yang puncaknya keindahan itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kemudian kata beliau, fa inna dzalikal jamala masunun anil aghyar. Sebab keindahan itu, keindahan zat itu masunun, terjaga, terpelihara, anil aghyar, dari kenikmatan-kenikmatan duniawi. Al-aghyar yaitu selain Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di dunia ini, di alam semesta ini terjaga darinya. Jadi malaikat belum bisa tahu, nabi-nabi belum bisa tahu, rasul-rasul belum ada yang tahu, wali-wali Allah apalagi. Hakikat keindahan Allah tidak ada yang tahu yang sesungguhnya.
mahjubun bisitrir ridai wal izar. Terhijab, keindahan Allah itu terhijab dengan tirai, selendang dan kain sarung. Ditutup dengan ar-rida. Jadi ini yang menutupi kita untuk melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ada ar-rida, selendang Allah Subhanahu wa taala. Ini terjemahannya ar-rida ya selendang, yaitu pakaian atasan seperti yang dipakai oleh jemaah haji atau umroh. Pakaian ihram itu ada dua lapis, bagian atasnya disebut rida. Ya, selendangnya bagian atasnya, baju atasan itu rida. Itu versi terjemahan kita ya. Tapi hakikatnya kita tidak tahu bagi Allah Subhanahu wa taala selendangnya itu bagaimana. Nah, izar adalah pakaian bagian bawah seperti yang kita pakai berupa sarung. Makanya sering diterjemahkan izar itu kain sarung. Itu tertutup oleh itu rida dan izar, tentang hakikat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada hadisnya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yahki anhu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau hikayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis qudsi. Apa yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Al-kibriya'u ridai, kesombongan, sifat al-kibr, kesombongan atau kebesaran itu adalah selendangku, kata Allah. Nah, jadi itulah ridanya Allah, sifat al-kibriya, ya, maknanya kebesaran, keagungan, kesombongan, ya. Ya, itu adalah ridanya Allah Subhanahu wa taala. Wal 'azamatu izari, sementara keagungan, sifat keagungan itu adalah kain sarungku. Nah, begitu petikan atau penggalan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fama dhannuka bijamalin, maka bagaimana persangkaanmu, bagaimana perkiraanmu, prediksimu tentang suatu sifat keindahan, hujiba bi awsafil kamal, ya, zat yang disifati dengan keindahan dihijab, dibatasi, dihalangi dengan sifat-sifat yang sempurna. Ya, tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita khayalkan. Ada zat yang sangat indah dihijab, dibatasi dan dihalangi dengan sifat-sifat yang sangat sempurna. Ya, bagaimana kira-kira persangkaan Anda, prediksi Anda? Tidak bisa dibayangkan. Wasutira binu'util 'azamati wal jalal, dan ya, bagaimana persangkaanmu, prediksimu, perkiraanmu dengan suatu yang indah yang ditutupi dengan sifat-sifat keagungan dan kemuliaan. Ya, pasti jawaban kita, ya, kalau sifat-sifatnya saja yang menutupi sudah sangat sempurna, sudah sangat indah, pasti zat yang ditutupi itu jauh lebih indah lagi. Nah, cuma kita belum bisa menyaksikan keindahan Allah Subhanahu wa taala selama kita masih hidup di dunia ini. Nah, makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu nikmatnya memandang wajahmu yang agung. Itulah puncak keindahan, puncak nikmat. Karena kita bisa melihat puncak keindahan zat Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Nah, Taib ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ini dulu yang bisa kita bawakan dari lanjutan kitab fikih Asmaul Husna, ya. Dari pembahasan kita yang baru bagian ke-73, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jamil, dalilnya sudah sah,
pasti, tetap, sabit, dan juga makna globalnya sudah kita bacakan dan kita sampaikan tadi dari nukilan beliau terhadap keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Baik, sampai di sini ikhwah fillah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.